Memang karakter orang itu berbeda. Kadang ada yang tidak suka kumpul dengan teman yang lain. Kadang juga ada yang los-losan. Nah, itu saya menemukan di desa-desa itu banyak. Saya pun juga seperti itu. Saya memang ekstrovert orangnya. Tapi kita harus tahu, anak introvert itu banyak yang keistimewaan yang ada di anak introvert. Mereka akan menangkap sesuatu dengan jernih. Dipikir dengan cara introvertnya itu tadi, sehingga tidak bisa kumpul sama teman-teman, akhirnya tidak fokus dengan satu tujuan. Jadi orang yang mempunyai percaya diri itu dia akan mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar. Jadi kita nggak akan nggak mungkin mempunyai pemimpin yang nggak pede bicara depan orang, nggak berani. Nah, itu kan nggak mungkin. Harusnya menjadi orang pemimpin, menjadi seorang yang besar lah, harus bisa percaya diri. Dan lagi motivasi ini buat diri saya juga sendiri, karena saya juga kadang ya seperti itu, percaya diri, kadang ya enggak, tapi saya berusaha untuk percaya diri. Halo Sobat Sambat, kembali lagi di Sambat Asik, Gak Sambat, Gak Asik. Malam ini saya dengan Gala, dan di podcast Sambat Asik ini kita sedang kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Beliau salah satu aktivis pemuda di desa, yakni Mas Imam Rozikin. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam. Anyway, beliau ini luar biasa banget ya. Ketika beliau ada di aktivis pemuda, beliau itu selalu mengajarkan kepada pemuda-pemuda di sekitarnya, termasuk saya sendiri, untuk selalu pede atau percaya diri aja. Karena hal yang baik selalu harus kita benarkan, harus kita gelontorkan lah suaranya, lebih baik lagi gitu. Mas Imam, sehat gak? Alhamdulillah. Sehat. Ya beginilah keadaannya. Keadaan yang seperti apa ini? Bahagia, optimis, ya kan? Senang? Alhamdulillah senang. Percaya diri? Percaya banget. Kadang saya tuh kalau bilang percaya diri itu agak sensitif gitu loh. Soalnya kita ini orang-orang introvert aslinya. Nah, grogi gitu. Orang grogi aslinya. Kita menghadap di kamera itu kadang gak los ya. Iya, gak los. Belibet. Ini tanya Gala Mas. Salah satu teman yang lebih introvert, jelaskan nih. Iya, sebenarnya paling males kalau ngomong depan kamera. Paling males apalagi kalau ketemu orang. Males sekali ya. Apalagi kalau kumpul banyak itu. Melelahkan. Iya, capek. Iya. Mas Imam, boleh cerita sedikit gak? Karena beliau ini, Mas Imam Rozikin, adalah salah satu alumni pesantren, juga menjadi sosok guru, serta menjadi aktivis muda di desanya. Mas Imam sendiri bisa gak menceritakan di dunia pesantren atau ketika di desa, terkait yang membuat Anda bisa terjun ke masyarakat dengan percaya diri? Sebenarnya percaya diri itu apa sih? Gitu loh Mas. Tadi yang saya jenengan sampaikan itu tentang percaya diri. Iya, percaya diri. Jadi ketika saya di pesantren itu sudah ditanamkan jiwa kependidikan atau jiwa kepemimpinan yang sudah diajarkan oleh guru-guru. Jadi seperti itu. Sehingga ketika saya sudah boyong dari pesantren, maka saya terapkan kebiasaan keberanian yang ada di pondok pesantren terhadap masyarakat yang ada di desa. Nah, percaya diri tersebut melatih kita untuk belajar disiplin, belajar tegas berhadapan dengan orang lain. Pernah saya mendapatkan pesan dari mbah saya itu, kalau berhadapan dengan orang besar, jangan sampai kita itu nunduk. Sikat aja gitu ya. Sikat aja. Iya. Ya, maksudnya itu kita bicara ya sesuai dengan kapasitas kita, pengetahuan kita, dan kemampuan kita. Dengan apa yang ada. Nah, itu. Masalah percaya diri itu kadang membuat orang itu gemetar, kadang ingin maju dulu. Berarti kalau Mas Imam seperti ini, awal mula
percaya diri muncul itu ketika di Pesantren. pesantren. Ketika di pesantren itu saya ya kayak contoh kecil lah, khutbah di depan orang banyak. Iya. Seperti itu. Ya pertama memang grogi, tapi semakin grogi semakin saya itu berani. Padahal kaki saya itu nggak gemeter ya, nggak saya getarkan gitu. Nggak sampai ngompol. Iya. Tapi ya itu dengan kepercayaan diri terhadap saya, melihat orang banyak segitu banyaknya memandang saya, akhirnya saya pede. Apalagi ganteng ya. Nah, mungkin karena mereka melihat saya seperti itu atau bagaimana, saya tidak tahu. Ini promosi kayaknya bro ya. Iya. Promosi gak bro? Bro punya cara untuk promosikan di TikTok gak? Bentar lagi. Ini salah satu mungkin yang calon-calon yang mau. Sudah ada mas, sudah ada. Oh sudah ada. Maaf ya. Udah saya tutup. Ya, Mas Imam berarti ketika dulu menjadi sosok aktivis muda, apa momen yang paling mengubah cara Anda memahami diri sendiri sebagai pribadi yang aktif atau justru pendiam? Masalahnya gini, kadang orang itu ketika selesai dari pondok pesantren, itu kadang baru dapat 1 bulan lah. Iya. Kembali lagi kayak kebiasaan yang lain. Iya, pendiam gitu. Iya, jadi diam. Tapi di pesantren, dia, lost down. Nah, gitu. Gimana Mas? Menurut pandangan, pernah nggak seperti itu? Kalau seperti itu, menurut kepribadian saya, tentang kesadaran diri. Jadi iya sadar diri. Kita di masyarakat atau di desa dibutuhkan. Ya kita harus tampil di situ. Harus perlihatkan sosok yang sudah kita pelajari di pesantren, apalagi di bulan pesantren itu kita harus menghadapi masyarakat dengan berbagai warna, bermacam-macam masyarakat seperti apa. Nah, kita harus menjadi seperti itu. Jadi benar-benar menerapkan ilmu apa yang Iya, disangkan menerapkan. gitu. Kalau pesan kiai saya itu seperti ini, Pak. Jadi anak yang baru boyong dari pesantren itu ibarat paku. Paku itu semakin dia itu menancap terus ditutup ya kan, harus mau meskipun dikatain sama orang banyak, entah itu dicela, entah itu diapakan, ya wis kita harus tetap kuat untuk menyatukan kayu-kayu di rumah itu supaya menjadi kuat, rumah menjadi kokoh. Karena apa? Sebab paku, Pak. Paku. Iya. Lah paku itu harus menyesuaikan kayunya. Oh iya, kayu jati. Nah, Kayu jati. kalau kayu reng, pakunya juga reng. Kayunya usuk, pakunya juga usuk. Seperti itu, Pak. Jadi harus menyesuaikan seorang santri. Kadang ada, Pak, memang yang tidak semua. Kadang ada yang tidak sesuai dengan masyarakat. Itu juga ada. Tapi kemungkinan kecil. Soalnya saya sendiri juga tidak sesuai dengan masyarakat. Nah, Lu gak punya masyarakat berarti. Iya. Tapi lebih baik enak bermasyarakat atau gak punya rakyat. ya jangan hidup di sini ya. Gimana? Lanjut. Gimana? Iya. Soalnya gini, jadi kalau dari saya karena introvert ya, karena males gitu. ya, males kadang ke masyarakat itu ya. Ya gitu ya, kayak misalnya ada kegiatan dari masyarakat, entah itu gotong royong. Saya saya bantu yang kecil-kecil aja lah. Iya. Gitu. Tetap keluar, tetap ngatanin, cuman nggak sampai harus berbaur gitu. Saya tipe yang gitu, kayak Iya. kalau Tipikal orang berbeda-beda. ya Karakteristik orang juga berbeda. Iya, berarti kayak paku itu tadi ya. Ya. Paku kecil, paku neyeng, paku rusak, bengkong atau apa. Atau hilang apa itu? Pangkalnya Ya. juga. Ini minum, Pak ya? Jangan diminum, itu racun. Racun dunia. Racun dunia. Ini Mas Gala ini yang spesialis banget. Ya, ini di Cafe Kandang ini ternyata luar biasa kopinya. Kopi robusta ala orang Sumber Tangkup asli ini. Sumber Tangkup Dampit ya. nggak ada lah. Kita ngopi dulu ya. Jangan lupa ngopeni ati. Oh, ngopeni api. Iya. Tapi gini ya, kalau bicara tentang kepercayaan diri, itu kadang kita itu diarahkan kepada implementasi makna introvert dan ekstrovert. Ya, betul nggak? Ya. Kayak tadi, Gala tadi bilang introvert bisa menutup percaya diri tadi. Biasanya kayak gitu.
Lantas, Mas Imam sendiri bagaimana sih membedakan teman yang introvert dan ekstrovert itu seperti apa? Pas di desa itu. Pas di desa, Iya. Oh, pernah nggak ada teman introvert? banyak Pak. Nah, memang karakter orang itu berbeda. Iya. Kadang ada yang tidak suka kumpul dengan teman yang lain. Ya. Kadang juga ada yang los-losan. Iya. Nah, itu saya menemukan di desa-desa itu banyak. Iya. Saya pun juga seperti itu. Saya memang ekstrovert orangnya. Selalu terbuka, ya memang. Seneng Karena, ngobrol. Senang kumpul, senang bergaul sama Iya. teman-teman. Ya memang, tapi Iya. kita harus tahu anak introvert itu banyak yang keistimewaan yang ada di anak introvert. Contoh, Oh, iya. mereka akan menangkap sesuatu dengan jernih. Dipikir dengan cara introvertnya itu tadi, sehingga tidak bisa kumpul sama teman-teman. Akhirnya dia fokus dengan satu tujuan. Itu anak istimewanya. Berarti dia introvert. mengumpulkan ide. Ide, ya. Ide. Nah, Jadi biasanya seperti itu. Kalau kayak kalau lihat di lapangan ya di desa, saya sendiri. kita bicara lapangan ya. Ya, dari saya sendiri ya. Kalau biasanya tuh mereka tuh yang bagian ngumpulin. Mereka Ngumpulin. kalau nanti kita ada acaranya gini, Nah, idenya gini. Nah, mereka tuh yang ekstrovert yang mengkoordinir lah. Mas. ya. Gini. Nah, Kalau introvert itu umumnya itu jarang, Pak. Bekerja di lapangan itu jarang. Mereka tidak terlihat kerjanya atau di dalam. iya. Kerjanya di dalam. Tetapi kalau orang lapangan malah sebaliknya. Kayak saya seperti ini, Pak. Iya. Kadang saya itu nggak bisa dalam hal laporannya. Tapi Oke, kalau ya. ke lapangan, kita bicara lapangan. Lancar. Kita ngomong dengan enjoy dengan orang-orang yang ada di luar, kita bisa. Tapi ketika kita di dalam, ya itu tadi kelemahan orang yang introvert. Tapi itu berbeda-beda. Beda karakter orang itu, kembali lagi dibekal orang itu ya berbeda-beda. Berarti Mas Imam sendiri lebih banyak melihat ekstrovertnya para pemuda ya? Iya. Banyak ya? Tapi kan kadang gini ya, ada pemuda yang ekstrovert, tapi ya, agak lucu banget ini, agak lucu. Saking ekstrovertnya, mereka ini kadang membuat honor juga gitu loh kadang. Kalau yang introvert, kalau kita introvert mau berangkat ada kegiatan di masyarakat gitu ya, agak kayak saya sendiri ya pernah jadi introvert banget. Kalau sekarang sih masih cuma sedikit. Ketika terjun kepada hal yang tidak pernah kita alami atau tidak pernah bergaul dengan mereka atau jarang bergaul dengan mereka, itu kadang sifat introvert kita ketika selesai dari kegiatan itu seakan-akan sakit semua. Pikiran sakit, males gitu. Berarti beda. Kalau aku gini, Iya. aku kalau nggak disuruh keluar nggak keluar. Pas kumpul gitu. misalnya. Agustusan gitu ya. Iya. Kalau ada pengajian, Nah, enggak. Gini, ada pengajian hadir nggak? waktu itu pas 17 Agustus ya. Iya. Mereka kan pemuda kumpul di sini. Ya, karena tempatnya di rumah lo. Iya, saya ngapain di dalam kamar. Eh, Akhirnya disuruh keluar lo kumpul. tapi Saking introvert. tapi kalau menurut Mas Imam tadi kan lo sesuai gak? Ada satu tujuan yang lo banggain dari introvert tadi. Ada. Apa? Bagaimana mengatur konsep? Terkonsep. Ya. Mas berarti masuk dari kata-kata Mas Imam tadi berarti. Karena kalau soal penyusun konsep, bagaimana tata acaranya itu pasti dilimpahkan ke saya. Gitu. Oh lo, kayak Ya. data-data gitu. Iya, data-data. Tapi kalau ke lapangan, capek lah ngatur mereka gitu. Nah, Pokoknya kan dikacangin. ya. Mas Imam, Oke. kalau dari pandangan Mas sendiri, pernah nggak Anda itu berpikir bahwa orang yang percaya diri itu bisa melahirkan para kader-kader leadership di desa, kepemimpinan? Sebenarnya itu betul-betul kalimat yang betul-betul nyata atau cuma mitos? Orang percaya diri itu bisa menjadi leadership untuk orang-orang di sekitar. Iya, Bisa memang. bisa. Jadi orang yang mempunyai percaya diri, Oke. nah, itu dia akan mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar. Jadi kita nggak akan apa ya Pak ya, nggak mungkin mempunyai pemimpin yang nggak pede, bicara depan orang, nggak berani. Iya. Nah, itu kan nggak mungkin. Harusnya menjadi orang pemimpin, menjadi seorang yang besar lah,
harus bisa percaya diri itu. Ngomong di depan dengan orang lain itu harus astes satset buat Satset buat Iya, jis. seperti Nah, itu. ya mungkin itu juga kekurangan saya. Orang ngomong di depan atau mungkin dengan orang yang lebih tinggi gitu, kayak Tinggi badannya, tinggi apanya bro? tinggi derajatnya lah kalau Oh derajatnya, termasuk Mas Imam derajatnya tinggi nih. kurang percaya diri, kayak minder lah gitu. Ya kadang kita itu berpikir, oh kita ketemu dengan dalam organisasi lah, kita ketemu dengan misalkan orang yang paling tinggi, Ketua lah. ketua lah, atau kiai lah, atau presiden lah. Kenapa kita masih hormat? Kenapa masih? Ya karena marwah mungkin ya. Iya. Marwah dari leadershipnya tadi. Karena ilmu kita jauh dengan mereka. Ya, itu. Baina sama sumur asad. Salawis asad. Salawis sumur asad mana? Istabah. Tambah gak jadi Iya. air itu dah. Gak iso dari Nah. air itu. Jadi memungkinkan sekali sebenarnya itu orang yang percaya diri itu memupuk leadershipnya juga. Ya percuma lah ya beristrovert tapi gak bisa memimpin kan gitu ya. Tapi kalau orang yang gak bisa leadership, menurut Mas, apakah bisa dikatakan PD? Leadership itu apa sih, Pak? Kepemimpinan. Pimpinan. Oke. Sebagian besar memang kalau orang yang percaya diri itu ya yang saya katakan tadi, mereka akan mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi memang pemimpin itu ya memang harus mempunyai percaya diri. Oke. Ya, memang harus punya. berani ngomong depan, harus berani menghadapi siapapun itu harus berani. Enggak padang bulu, Pak. Entah itu gurunya, tetapi tetap jiwa tawaduknya harus ada. Oke. Tapi kalau menurut saya sih tetap harus memimpin diri sendiri lah ya. Iya, Tapi kalau pemimpin harus mengontrol dirinya. pemimpin tapi percaya diri terhadap hal yang jelek, membawa hal jelek. Susah gitu. Percaya diri bahwa saya akan membawa proyek. Wah. Mungkin itu sebagian kecil Oh, sebagian yang kecil. jarang kita tahu. Ini punya cerita sih sebenarnya kemarin. Katakan saya, katakan. Pas sekarang kemarin itu sebenarnya gini. Somasi udah. Ini bahasa basi nih, cuman ini luar dari konteks Mas ya, luar dari konteks. Percaya diri kemarin itu Mas Gala sempat tanya, kita diskusi bersama. Percaya diri terhadap hal yang jelek itu pantas gak? Gitu. Nah jawab ini, pantas-pantas saja. Yang penting konsepnya bagus. Wah, mungkin bisa dijelaskan bro. Gimana? Iya. Sebenarnya percaya diri dengan hal yang jelek juga nggak apa-apa kan menurut saya. Itu bagi Anda sendiri loh ya, jangan bagi orang umum. Yang penting pede aja lah. Iya. Pede. Kayak ada suatu organisasi yang menurut saya itu kadang, bahkan itu organisasi besar kadang, percaya diri untuk membawa bangsa kita itu maju, bangsa kita itu bagus, tetapi percaya dirinya tadi itu kepada percaya diri yang jelek, mengorbankan rakyat, mengorbankan SDA, mengorbankan SDM. Percaya diri seperti itu boleh gak Mas? Itu kayak nggak kata-katanya narasumber kemarin itu sekarang. Sepertinya iya. Narasumber kemarin. Gimana ya? Bener ya. Bener salah pokoknya ngengkel dulu. Ngengkel aja. Ngengkel itu apa ya bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia ngengkel? Ngengkel itu bahasanya nggak mau kalah. Ya, nggak mau kalah. Mau kalah dulu. Memaksa. Bener salah itu Pokok menurut dia itu itu benar benar. ya sudah. ya sudah, iya gitu. Tapi meskipun itu harus mengorbankan orang lain. Tapi tidak bisa, Pak. Kalau di dalam masyarakat itu, kalau menurut pengetahuan saya ya, Oke. kita tidak bisa ngomong percaya diri bahwasanya ini benar, belum tentu. Belum tentu menurut orang lain itu benar. Iya. Maka kita harus meresapi, menyaring, mendengarkan informasi mana yang lebih baik, itu harus kita bijak. Kalau orang yang percaya diri, jadi ngomong di depan orang, menjaga keperasaan orang, menjaga image kita, menjaga kebutuhan kita, jangan sampai nama kita itu tercemar, ya kan? Jangan sampai menyakiti mereka, omongkan dengan lembut, nah seperti itu, akhlak tetap di depan. Oh, nah gitu. Berarti intinya katanya Mas Imam ini percaya diri itu boleh, tapi juga harus menjaga image, menjaga quality writing, percakapannya, menjaga kualitasnya. Jangan sampai kita sudah
tenar di masyarakat gitu loh. Tapi kok dilalah, dia pernah mengucapkan salah satu kalimat ini loh, yang jelek, kalimat yang jelek. Kadang orang itu mikirnya, kenapa sih ya? Ada salah satu orang yang percaya diri, Ya. leadership lagi, ketika berbuat baik, jarang untuk disorot. Tapi kenapa orang yang PD-nya baik, ketika dia mengucapkan satu huruf atau perilaku yang buruk, tiba-tiba dia terkena imbas kejelekan. Contoh, kayak kemarin ada kasus hanya guru agama yang menampar muridnya. Tapi karena muridnya yang salah, PD aja padahal sudah ada hukum kan ya. Iya. Tapi yang muridnya kayak gitu mas, gitu loh. Itu berarti masuk di kategorinya ceritanya Mas Imam tadi. Luar biasa ya mas. Kami ini dari Sambat Asik kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya. Bisa mengembangkan percaya diri Anda semuanya. Terus ini mas, punya nggak rekomendasi tips agar orang yang introvert itu bisa Keluar. iya keluar dari apa bro? Keluar dari rumah gitu aja minimal. Keluar dari zona nyaman. Gimana? Menurut saya sih kembali lagi karakter orang itu sulit Pak, sulit untuk kita rubah kalau tidak ada dari kesadaran dirinya masing-masing atau sadar dari dirinya sendiri. Kadang kita itu orang introvert meskipun diajak, ayo ikut sini, kalau memang dianya tidak mau, ada kesadaran dari dirinya, nggak akan mau. Ya memang karakternya memang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menakdirkan, oh ini anaknya pendiam, oh ini anaknya suka bergaul, itu sudah ditakdirkan. Nah cara merubahnya bagaimana? Allah tidak akan merubah seseorang kalau tidak orang itu sendiri akan merubahnya sendiri. Oke. Gitu ya. Jadi kalau pengen sama menjadi orang yang ekstrovert, ya sama harus memaksakan diri untuk bisa bergaul dengan mereka. Setidaknya meskipun nggak berbicara dengan mereka, ya ikut kumpul-kumpul. Pokoknya ikut lah ya. Nah, ada kerja bakti kita ikut seperti itu. Kita bermasyarakat. Jangan tidur-tiduran kalau ada kerja bakti bro. Iya. Iya. Jangan tidur-tiduran. Soalnya saya juga salah satu contohnya tiduran. Kaum rebahan ini. Kita rebahan boleh, tapi ketika ada tetangga kita kerja bakti ya jangan diam mulu lah bro. Gitu. Gitu. Ada kerja bakti, ada yang meninggal, tolong jangan di rumah. Atau lo yang mau dikuburin. Mas Imam, dari pertanyaan terakhir terkait percaya diri orang introvert dengan perbedaan dengan orang ekstrovert. Kapan dan kenapa sosok Imam Rozikin sambat terhadap pemuda-pemuda yang tidak memberikan dampak tapi selalu membuat onar? Pernah sambat gak? Saya pernah berpikir, dulu pernah mendirikan kepemudaan yang mana itu berjumlah 150 orang. 150 orang, kurang lebih seperti itu. Satu RT? Satu RW. Satu RW itu. Yang dimulai dari RT saya. Oke. Jadi pertama itu saya mulai dari RT saya, mengumpulkan para pemuda. Apa sih senengnya arah-arah ini? Oke. Apa sih senengnya arah-arah? Saya ikuti Pak. Lah setelah mungkin mereka nyaman dengan kegiatan-kegiatan, terus dengan kekompakannya mereka juga yang tadinya introvert juga ikut-ikutan. Nah, terus setelah itu menjadi per RT ini sampai menjadi satu RW. Lah itu sudah terbentuk banyaknya pemuda seperti itu. Mereka melaksanakan kegiatan bersama-sama. Sempat juga dimintain tolong untuk jadi panitia pengajian satu RW, itu juga pernah. Jadi bergiliran teman-teman itu. Kebetulan saya di sana itu jadi wakil ketua. Oke. Oh sama. Wakil ketua pemuda. Kayak bapak saya. Gitu ya. Wakil ketua juga. Lo jadi apa? Wakil anak? Saya menghilang. Ya. Lah terus semenjak sudah mereka itu kompak, roda kan berputar. Kadang mereka itu semangat, kadang kendu. Ya tergantung kita
seorang pemimpin juga harus sabar menghadapi mereka, menuntut mereka juga harus sabar. Saya pernah juga berpikir, kok ada iki kok seperti ini, dulunya seperti ini. Itu menjadi PR buat saya. Sebagai wakil ketua ya. Sebagai wakil ketua, gimana caranya supaya mereka ini bangkit lagi? Gimana caranya? Ada apa di situ? Menimbulkan tanda tanya besar di situ, Pak. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata semua itu ada waktunya. Dan semua itu sesuai dengan kesadaran diri masing-masing, teman-teman. Kadang berjalannya waktu, mungkin dengan adanya kesibukan yang kerja atau gimana, terus ada kegiatan capek, wis tidak kumpul. Tapi itu hanya musiman saja menurut saya. Musim naik turun ya. Suatu saat nanti pasti ada semangat yang berkobar. Oh, pas ada kegiatan Iya, kayak pasti. 17-an atau selawatan. Pasti akan kembali lagi. Pasti akan kembali lagi. Tapi kita tidak tahu kapan itu mereka akan bisa kompak lagi, bersatu lagi. Cuman waktu yang bisa menentukan, dan kita yang terus harus mencari solusi, mencari jawaban apa yang tadi tanda tanya besar, kok kenapa mereka seperti itu. Itu. Terakhir Mas, paling terakhir ini, kasih motivasi untuk kita, teman-teman yang introvert Biar gak tidur. dan juga teman-teman yang ekstrovert, biar bisa berdampak kepada bangsa Indonesia. Oke, motivasi yang bisa saya sampaikan, tetap percaya dirilah. Walaupun itu kamu berada dimanapun, percaya diri itu nomor satu. Grogi itu pasti, tetapi semakin kita berani tampil di depan, maka semakin kita akan percaya diri. Buktikan, pasti. Buktinya saya juga seperti itu dulunya. Dan lagi, motivasi ini buat diri saya juga sendiri, karena saya juga kadang ya seperti itu, percaya diri, kadang ya enggak. Tapi saya berusaha untuk percaya diri. Seperti itu, Pak. Luar biasa banget. Luar Keren. biasa. Tepuk tangan Keren. untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini. Mas Imam Rosikin, salah satu aktivis muda di desa, di salah satu RW di desa tempat saya sendiri. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, banyak sekali sesuatu yang terjadi, fakta bahkan di masyarakat yang terjadi. Mungkin hari ini podcast kita bersama Mas Imam Rosikin akan menjadi podcast yang luar biasa banget. Tetap percaya diri intinya. Baiklah sobat-sobat, kita akan kembali lagi nanti di video yang selanjutnya. Sambat asik, gak sambat, Gak asik. See you.